Halo everyone, kembali lagi bersama kita SH Sobat. Halo everyone, perkenalin nama aku Adelia Ayu Putri Adriansa dari kelas 9 Do, nomor absen 2, bisa dipanggil Ade. Halo everyone, perkenalkan aku Devia Wafrifatma Rizaldi, nomor absen 9 dari kelas 9D, atau bisa dipanggil Devia atau Gracia juga bisa kok. Dan topik hari ini kita bergenre horor, itu pengalamanku sendiri sewaktu aku kecil, dan aku cuma berniat untuk membagikan. Terserah mau percaya atau enggak, itu kembali ke pribadi masing-masing. See you, bye-bye. Ini kita kedatangan tamu yang akan menceritakan pengalaman horor. Kalau boleh tahu, kapan dan di mana kamu mengalami kejadian itu? Waktu pertama kali aku mengalami kejadian itu pada umur sekitar 4 sampai 5 tahunan. Itu aku udah TKA di Sidoarjo. Nah, itu tuh pada waktu jam 3:30 pagi, aku ikut budeku ke pasar. Nah, waktu perjalanan, budeku kan gendong anaknya. Jadinya aku jalan. Nah, di jalan itu aku ketemu kucing. Ya, aku penyuka kucing. Emang dari kecil itu udah gak ragu-ragu mau kotor mau bersih aku pegang soalnya. Lucu soalnya kan. Nah, terus pas aku pegang, aku lupa kalau aku itu lagi ngikutin budeku. Pas aku tengok lagi, budeku udah nggak ada. Paling juga udah nggak nyadar kan pas aku udah nggak ada itu. Nah, terus aku coba kan jalan. Nah, ketemu mbak-mbak SPG kayak pabrik gitu. Aku kenal sama seragamnya soalnya pabriknya itu ada di dekat sama rumahnya budeku. Nah, itu aku aku langsung kan ke mbak-mbak itu nanya, Mbak, arah pasar gimana ya? Ya, tapi kalau dari ini kan aku udah dari Jombang kan. Nah, pas waktu aku di Sidoarjo itu aku masih pakai bahasa Indonesia. Jadinya gini, kalau di Jombang udah biasa pakai bahasa Jawa. Nah, aku tanya gitu ke mbaknya. Terus mbaknya bilang, yuk ikut aku. Aku pikir waktu itu tuh mbaknya mau nunjukin. Ya udah aku ikutin. Aku ikutin. Kok arahnya kok semakin ke lahan kosong gitu, lahan kosong. Nah, terus mbak-mbaknya kayak langsung berhenti, aku ikut berhenti. Terus aku tanya, kenapa mbak? Kenapa kak? Gitu kan. Terus mbaknya noleh. Tapi nolehnya tuh kayak burung hantu. Jadinya badannya tetap gini, tapi kepalanya naik ke belakang. Terus pas udah kepalanya naik ke belakang, mbaknya nyengir. Itu. Terus baru badannya ikut ke belakang juga ke arahku. Aku di situ udah, wah apa ini gitu kan. Nah itu mbaknya langsung kayak jongkok. Nah di lehernya ini ada pita gitu, pita kuning. Nah mbaknya itu bilang gini, aku ada surprise buat kamu. Aku jadi apa? Ininya kayak ikatan lehernya tuh dibuka seret, dan itu tuh kepalanya langsung jatuh. Kepalanya jatuh jadi, tapi kayak udah tengkorak gitu, gak ada darahnya, udah kering gitu. Ya udah kering. Apa tuh kayak tulangnya aja, terus kepalanya gelinding dan itu nyengir. Aku nggak pakai babi, aku langsung lari baringan. Habis itu maaf. Habis itu pas lagi lari itu aku ketemu sama budeku tanya, habis dari mana aja? Terus, loh tadi aku ketemu sama ini. Terus aku langsung kayak digiring masuk ke dalam rumah. Itu kejadian pertama awal banget aku mengalami kejadian horor, yaitu paling ya biasanya itu ya cuma kayak suara-suara atau kayak benda-benda jatuh, benda-benda hilang, itu udah biasa. Soalnya fun fact, aku dari kecil itu emang udah bisa melihat, bisa berkomunikasi, bisa ngerasain juga. Tapi semenjak kelas 4, 5 itu aku udah ditutup secara penglihatan sama berkomunikasinya juga. Tapi kalau masalah ngerasain aku masih bisa dikit-dikit. Jadinya kayak kalau misalnya ada aura-aura gitu, aku langsung merinding gitu. Ya kalau pas di rumah sendirian gitu, kayak ada yang nemenin dari belakang, ada mbak-mbak rambut panjang gitu,
sepinggang gitu, nemenin dari belakang. Terus bapaknya nyengir. Di sini tuh aku sering kayak merinding gitu. Kenapa? Ya nggak tahu, tiba-tiba merinding di sini gitu. Tiba-tiba di belakang itu aku ngerasanya itu ya dari batinku sendiri itu aku ngerasa ada mbak rambutnya panjang sepinggang itu lagi ngeliatin gitu sambil nyengir gitu. Terus kadang ya aku ngerasain ada sosok pocong, aku sering ngerasain. Terus mukanya itu setengah hancur setengah enggak, aku sering ngerasain. Terus ininya kayak berdarah-darah, kain-kainnya kan putih kan. Nah itu aku sering ngerasain walaupun aku nggak bisa ngeliat, tapi ini bisa gitu. Nah di rumah apa aku walaupun di rumah itu aku sering banget kayak ngerasain gitu, cuma nggak langsung gitu, nggak langsung ngeliat secara mata memandang itu enggak. Nah terus pas waktu di Kediri itu kan apa tuh aku pas kelas TKB kakekku masih ada, sekarang udah meninggal dunia, udah almarhum. Nah itu pas aku TKB itu aku kan naik sepeda motor sama ayah ibuku ke Kediri. BTW setiap hampir malam suruh itu aku selalu dibawa ke Kediri. Soalnya kan emang dari kecil kan aku udah peka. Jadinya takut aku kena apa-apa gitu, jadinya dibawa ke Kediri. Nah, pas di Kediri itu sebelum masuk gang rumah kakekku itu ada pohon-pohon mangga, pohon-pohon mangga. Nah, aku sebelum waktu kejadian itu tuh udah tahu kalau di situ tuh ada makhluk. Soalnya pas waktu tahun-tahun sebelumnya aku pernah lihat dan sosoknya itu sepohon mangga itu, tapi kurus, kayak cuma ada tulang sama kulitnya doang, dan matanya bolong hitam gitu ininya, dan lidahnya julur. Nah biasanya kalau dari mulut kan ya air liur kan, enggak, ini keluarnya darah, dan lidahnya itu nyentuh ke tanah, itu aku udah biasa, aku udah pernah kayak berkomunikasi, dulu pernah berkomunikasi malah main aku pernah dinyatakan hilang 5 hari, dan itu aku ngejelasin, makanya orang tua aku langsung kayak oh oke, gitu kan. Makanya setiap malam, hampir malam suruh, aku selalu dibawa ke rumah kakekku. Nah pas waktu aku ngelewatin itu masih siang ya, kalau itunya belum lihat. Nah terus pas menjelang mau sore pintu semuanya dikunci. Nah aku disuruh diam diri di rumah, padahal aku tuh setiap di Kediri itu sering banget kayak ke masjid atau ke musola terdekat buat jamaah. Itu aku nggak boleh keluar, pokoknya harus di dalam rumah. Walaupun siang hari pas waktu surau gitu aku nggak boleh keluar, walaupun cuma main ke tetangga sebelah nggak boleh. Jadinya waktu biasa lah ya, kalau masih kecil itu kan kayak orang tua mama mau ke pasar aku ikut kan, mau ikut, tapi nggak dilarang nggak boleh, kamu harus di rumah. Tapi kan waktu segitu kan masih kayak apa sih aku kan mau ikut gimana. Habis itu mama itu selalu kayak jangan ya, kamu mau apa nanti tak beliin. Terus habis itu ya udah aku nurut kan, ya udah aku mau ini, nanti mau 2, soalnya dari kecil aku mau 2, gak pernah mau 1. Terus nah aku tuh pernah sebelum waktu itu tuh pas waktu aku baru perkenalan dengan makhluk itu pas aku habis sholat jamaah kan pulang, ibuku pulang duluan, aku masih main sama teman-teman di sana, masih main kayak sembunyi-sembunyian gitu. Nah aku sembunyi di pohon mangga itu, di satu pohon mangga itu, dan aku melihat kok ada apa itu, kan pohon mangga kan agak besar ya, agak kayak lebar gitu. Nah kok ada apa tuh kayak kurus gitu. Terus aku kan itu kan kecil ya, masih seginian ya aku gitu. Nah pohon mangga kan tinggi. Nah itu tuh aku lihat kok pohon mangga itu, terus itu tuh langsung dia kayak gini, ini pohon, terus dia gini kayak mau lihat aku lagi ngapain gitu. Terus ya gitu apa tuh bentuknya gitu, matanya bolong, gak ada apa-apa, jadi kayak buta tapi dia bisa melihat, dan lidahnya tuh menjulur sampai nyentuh tanah. Dan itu aku nggak ngerasa takut sama sekali, nggak
sama sekali enggak. Kayak aku malah nyaman, jadinya aku main gitu. Soalnya dia ngajak gini, kamu mau main sama aku mau, mau. Nah terus kayak kita itu main kayak gini-gini gitu, terus ya. aku dinaikin ke atas pohon gitu, terus ya kayak anak kecil pada umumnya yang kayak kalau di atas pohon kan kayak seneng gitu ya, wih aku tinggi gitu. Terus ya aku senang-senang aja. Terus aku pernah habis waktu itu ternyata hilang aku 5 hari, padahal aku ngerasa itu baru 10 menit. 10 menit. Nah itu pas aku keluar itu awalnya kayak dia gini, ya kamu mau pulang nggak mau di sini aja sama aku. Terus aku bilang nggak bisa, soalnya aku udah mau pulang, udah mau malam. Terus dia gini, ya udah besok main lagi ya. Terus aku bilang oke. Terus aku keluar kan dari pohon mangga itu, keluar. Nah itu tuh aku lihat ada orang-orang kayak lagi cari aku batin cari apa gitu. Terus aku ya udah cuek kan, cuek masuk rumah. Nah di dalam rumah semua orang langsung spontan kaget kayak hah. Terus aku apa gitu kan. Terus mamaku langsung kayak meluk aku kayak, kamu dari mana aja, 5 hari kamu nggak pulang tuh kemana aja. Terus udah sampai lapor ke pihak kepolisian juga, itu dicari selama 3 hari nggak ketemu. Hanya nyerah, nggak ada penemuan, dikira aku udah meninggal. Terus aku habis main di pohon mangga itu. Nah aku langsung gini, kamu habis main tadi di pohon mangga itu? Iya. Jangan, mulai sekarang nggak boleh. Kenapa? Di situ ada temanku. Terus itu bukan manusia. Terus ya tapi kan aku kan apa, pokoknya semua yang mau berteman sama aku ya berteman aja gitu, nggak ngerti mau manusia mau enggak terserah. Terus coba tuh kakek mama sama ayah udah tahu oke gitu. Nah terus pas aku udah beranjak anak-anak, mulai takutnya sama hal-hal gituan, aku bisa ngeliat kan, bisa berkomunikasi juga, tapi ya kadang ya kayak ngerasa takut gitu, apalagi yang bentuknya gitu. Terus aku akhirnya pas waktu suruh itu kan ditutup semua pintunya, aku tidur. Nah tidur aku pastinya kayak gini, kayak miring ke kiri. Nah itu tuh deket jendela. Nah itu tuh juga ditutup. Nah pas aku lagi meluk guling gini tuh, aku ngerasa oh, ada orang lagi tiduran di sampingku ya, ada gitu. Aku ngerasa. Terus pas aku mau noleh, tiba-tiba aku udah dipeluk. Terus aku mau noleh kan gini, dan aku lihat itu ada makhluk itu yang kurus itu, dan dia nyengir jelas. Terus ceritanya itu kayak nyentuh kakiku. Terus dia pas tahu aku lihat dia, aku ngebekap mulutku, aku nggak bisa teriak, jelas nggak bisa teriak. Terus dia gini, kamu kemana aja, katanya besok mau main, kok sampai sekarang nggak ke situ. Terus aku udah itu nangis kayak aku mau teriak tapi nggak bisa. Terus pas paginya orang-orang pada ngeliat aku lihat loh ada orang kayak masuk kamarku, lihat pergi lagi. Aku batin, ini orang nggak bisa lihat ada ini, nggak bisa lihat aku kayak berusaha kayak nggak berontak gitu. Nah terus pas paginya itu makhluk tiba-tiba hilang. Terus aku langsung nangis, mamaku langsung datang, kenapa? Mama gimana sih, tadi malam aku digituin sama makhluk gimana? Terus habis itu lah bukannya tadi malam kamu tidur, ini jelas kamu merem, kamu udah tidur matanya terpejam, kok bisa-bisanya kamu bilang kayak gitu loh. Aku tuh berontak mah itu, ya Allah gitu kan. Terus udah tahu ya udah, jadinya mulai hari itu aku udah nggak pernah lagi tidur sendirian, aku selalu ditemenin. Pokoknya orang tua aku selama pas itu tuh nggak pernah lagi kayak nemenin aku ninggalin gitu, nggak pernah. Takut terjadi apa kan. Terus apa ya, kapan ya aku lupa itu.
ya itu sih yang paling parah. Tapi cuma ya pas gangguan biasa ya cuma menampakkan kayak kuntilanak di nangkring di atas apa itu kan ada kayak buat gantungin jemuran tuh. Oh, Nah dia nongkring di situ, dia kayak gini gitu, terus kan gini kan, dia kan gini, ininya robek sampai sini, dan itu dia belajar gini, terus ya dia bilang, halo Depi gitu, mau main sama aku nggak? Terus aku enggak ya maaf. Terus ada di belakang rumahnya kakekku itu ada berbulu berbadan besar berbulu hitam matanya merah giginya gini ya. Terus nah itu kan genderuwo. Terus ada lagi di atas itu kayak ada gimana ya jelasinnya ya, kayak ular gantungan. iya ular gantungan kayak tapi besar kan. Ular kan paling kecil ya segini kan, ini segini lah. Terus dia kayak di atas nangkring di atas tapi sini ke sini tuh dari pinggang ke kaki itu bersisi kayak ular, cuma sini ke sini itu manusia, dan itu wujudnya nggak normal banget. Dan iya, nah terus ada lagi di sebelah rumahnya kakekku itu ada kayak pohon pisang gitu, dan di situ pasti ada pocong, banyak banget. Jadinya orang-orang kalau kan itu biasa ya kayak di halaman atau di sekitar area rumahnya kakek itu kan ada kayak persembahan jaranan gitu kan, perlu gorong batang pohon pisang. Jadinya tuh orang-orang selalu kayak ngecek, dipukul-pukul dulu ini beneran batang pisang atau enggak. Soalnya pernah kayak pas dipotong itu ternyata bagiannya pocong. Itu langsung kayak muncul gitu darah hitam, muncul gitu. Terus ya gitu. Terus banyak pokoknya di rumah kakekku, dan di rumahku juga lumayan. Tapi aku kayak kalau di rumahku sekarang aku ada teman ya kuntilanak gitu, namanya Manis. Walaupun wujudnya tuh mukanya hancur, sininya kebeset, terus sininya kayak cakar gitu, terus lebam-lebam, dan itu apa ya, kan daun putih tapi ada darahnya. Nah itu aku temenan sama dia dan aku panggil Manis. Dari aku kelas, pokoknya aku semenjak tinggal di situ. Aku pas awal-awal tinggal di rumahku, kan awalnya aku di Sidoarjo pindah ke sini, pindah ke Jombang. Nah itu awal-awalnya itu ya aku sering diganggu jaga kayak di apa ya, buat kita kesandung gitu loh. Terus ya apa tuh pertama. Terus kayak aku di rumahku juga pernah dinyatakan hilang, tapi nggak lama, cuma 2 hari. 2 hari itu gara-gara disesatin sama si Kunti itu. Soalnya kan katanya perkenalan gitu. Terus kadang kalau aku sekarang lagi lihat TV di rumah, itu tuh sering kayak dia nemenin gitu, tiba-tiba di ruang tamu duduk gitu gini, terus dia gini gitu. Terus aku ini oh ya udah ada dia gitu. Tapi kadang dia bawa temennya, iseng banget bawa temennya pocong. Terus aku astaga ngapain bawa temen gitu kan. Tapi ya aku biarin, yang penting aku nggak ganggu mereka nggak terlalu ganggu aku, ya udah. Tapi ya kadang si Manis itu sering kayak ngagetin, tiba-tiba kan aku kan tiduran ya kayak tengkurap gitu lihat TV, tiba-tiba duduk si samping ini, terus aku pas noleh gitu udah ada dia, aku kaget. terus aku pas aku tidur itu pernah kayak ngerasa di kasur yang gampang diloncat-loncatin gitu. Nah pas aku tidur aku pernah kebangun jam 1:30-an, itu aku ngerasa kasurku kayak naik turun kayak ada lompat-lompat. Dan aku pas ngeliat ke belakang, oh ternyata ada kain putih. Aku udah tahu ya udah. Terus tapi aku nggak bisa tidur
biarin gitu. Jadinya aku nggak bisa tidur sampai azan ya, dia baru hilang udah itu. Terus ya pas kita makan itu, pas kita makan di Mulia Rejo di sini, itu pernah aku pas ke atas kan bareng teman-teman sama Farah sama Farah juga kan. Nah itu aku ngeliat kayak ya dari pintunya itu ada yang ngintip gitu, tangannya kukunya panjang gitu, terus matanya tuh ngeluarin darah, tapi matanya kayak buta gitu, buta tapi bolong, kayak ada putih-putihnya ini ada, cuma yang bagian hitam-hitamnya ini bolong, kayak habis itu sesuatu gitu loh. Terus hidungnya ya kayak berongga gitu, kelihatan apa itu tengkoraknya. Terus ya itu, terus aku langsung kayak udah fuck bisa, aku langsung turun, nggak berani aku ke atas, makanya aku pas ke bawah itu gemeter semua. Jadinya Sarah udah tahu kalau aku itu udah pernah ngalamin beberapa hal, tapi nggak sama yang di Kediri itu, nggak pernah aku ceritain siapa ini baru. Terus ya jadinya dia kenapa, aku lihat, terus dia oh oke gitu, terus aku nya ke Indomaret buat cuci muka kan. Terus aku pas makan itu kan aku kamar mandi, nah pas di kamar mandi dari lubang klosetnya itu ada yang nyari aku gini, iya kukunya panjang, aku udah tebak itu pasti malu di atas gitu, hari gitu. Terus jelas kok aku kan habis pipis juga kan, buang air kecil. Nah itu tuh jadinya dia pas aku lagi naikin gitu, dianya megang langsung plek gini. Nah itu kan aku pakai celana ya, jadinya celana kain, jadinya bisa lihat kalau itu basah ya gini, gitu kelihatan kok apa itu bekas gitu ya, kelihatan. Terus aku udah lihat tapi kok nggak ada orang yang respon. Terus setelah beberapa lama tiba-tiba dilepasin, aku buka pintu, terus aku udah nafas, itu ada Farah, terus dia langsung kayak apa ibu tadi, lu kok nggak jerit, kok udah jerit, kamu nggak dengar tuh? Oh enggak, kan mungkin gara-gara kedap suara mungkin. Udah bau balik, aku mau pulang. Pas pulang aku ceritain ke mama papaku, ya, itu sih ceritaku. Tapi semenjak kelas 4-5 ayah sama ibuku udah ngerasa udah nggak aman kalau diterusin, kasihan gitu. Jadinya aku pas puasa dibawa ke ustadz kiai buat ditutup. Akhirnya sekarang udah nggak bisa melihat, udah nggak bisa berkomunikasi, cuma bisa merasakan. Dan aku rasa di sini udah ada dari tadi angkring di situ. Rambutnya panjang gitu. Terus Terus ya udah itu aja. Makasih buat dengerin. Arigatou gozaimasu. Sekian. Ya aku cuma mau menyampaikan kalau di mana-mana usahakan salam sama sholawat juga. Soalnya kita nggak tahu dia di mana. Kan kita bersebelah, jadinya ya kita saling menghormati aja. Cukup kita nggak ganggu dia nggak akan ganggu kita gitu. Ya sekian. Bye.